Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan dunia, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita hasilkan nantinya. Perkenalkan, nama saya Siti Mu'aliyah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang bertemakan kedudukan orang tua, yakni patuh kepada orang tua. Permasalahan yang terjadi saat ini, banyak anak yang tidak patuh kepada orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, bahkan sampai menghardiknya dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Mereka melakukannya seolah-olah kehilangan adabnya, tidak bersalah kepada orang tua, yang membuat hati orang tua tersakiti, membuat orang tua menangis. Itu semua merupakan perbuatan durhaka dan akan mendapatkan dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak juga yang kita lihat pada realitas zaman sekarang, orang tua dicela-cela, orang tua dicaci maki, dan seolah mereka tuh disuruh-suruh menjadi seorang pembantu. Padahal merekalah yang merawat kita, ibu yang melahirkan kita, ayah yang rela mencari nafkah sehari-harinya demi membesarkan kita, agar kita bisa berpendidikan lebih enak dan nyaman seperti sekarang ini. Banyak pula anak yang sukses, namun mereka menelantarkan orang tua, padahal sukses mereka juga karena doa orang tua. Ada juga dari hal yang sepele, yaitu ketika kita diperintahkan oleh orang tua, namun kita membangkangnya. Pada hakikatnya, orang tua harus dihormati dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena patuh kepada orang tua adalah hukumnya fardu ain. Karena apa yang kita lakukan akan berhubungan dengan Allah SWT. Kita tidak boleh berbuat semena-mena kepada orang tua, karena ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Karena dengan kita menaati perintahnya, sama saja dengan kita menaati perintah Allah SWT. Berbakti kepada orang tua juga terdorong oleh ungkapan wong tuwa ala-ala malati, yang artinya meskipun orang tua jelek tetapi bertua. Seorang anak yang berpikir bahwa akibat yang dapat menimpa dari sikap dan tindakan tidak berbakti kepada orang tua adalah kualat. Segala apa yang kita perlakukan kepada orang tua akan mempengaruhi jalan kita ke depannya. Maka dari itu, sangat dianjurkan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Jadi, sudah sepatutnya kita harus berbakti kepada orang tua. Karena seorang anak, jika berbakti kepada orang tua, akan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Dan berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Allah akan membukakan pintu surga bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan Allah juga akan memberikan kedudukan yang paling tinggi dan derajat yang paling tinggi kepadanya. Namun sebaliknya, jika kita durhaka kepada Allah, maka kita akan ditempatkan dalam neraka yang sesuai baginya. Dan berbakti kepada orang tua harus kita lakukan dengan ikhlas, karena akan meleburkan dosa-dosa kita, baik dosa besar maupun dosa kecil. Telah dijelaskan pula dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah bersabda, sholat tepat pada waktunya. Saya bertanya, kemudian apa lagi? Rasulullah bersabda, berbuat baik kepada orang tua. Lalu apa lagi? Maka Rasulullah bersabda, berjihad di jalan Allah. Jadi dari hadis tadi bahwa berbakti kepada orang tua menempati posisi yang kedua, lebih mulia dibandingkan berjihad di jalan Allah. Kemudian perintah berbakti kepada orang tua juga dijelaskan dalam Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin wa basyirnahu bihulamin halim. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni ad'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Al-ayat sadaqallahu azim, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihnya. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, Nabi Ismail, menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu.
insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Dari ayat tersebut dapat kita cermati bahwa Nabi Ismail menuruti perintah Nabi Ibrahim yang sekaligus perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung, yaitu untuk menyembelih Nabi Ismail. Dia menurutinya padahal dia yang akan disembelih. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua, menaati segala perintahnya selagi tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang berhubungan dengan orang tua berhubungan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus bertindak hati-hati kepada orang tua karena begitu keramatnya doa orang tua kepada kita. Satu lagi ungkapan yang harus kita ingat bahwa wong tuwa ala-ala malati, yang artinya meskipun orang tua jelek tetapi bertuah. Jadi seburuk-buruknya perbuatan orang tua, tetapi kita harus menaatinya, harus menghormatinya. Karena jika kita tidak menghormatinya, maka kita akan mendapatkan timbal balik, yaitu kualat, yang akan mempengaruhi jalan kita ke depannya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ambillah yang menurutmu baik dan buanglah yang menurutmu tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.